Assalamualaikum Pak. Ya, Saya mohon izin hari ini mau mewawancarai Bapak terkait tugas kami mengenai wawancara masalah kepemimpinan sekolah. Jadi ada sekitar 8 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama sekali ini, selama Bapak jadi kepala sekolah, ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan kejutan moral? ya itu dua masalah ini memang selalu kita hadapi. Maka saya sebagai pimpinan tentu butuh ada wakil, ada guru, ada wali kelas. Dari situlah sumber-sumber itu mungkin bisa saya dapat. Itulah cara mengidentifikasi. Nah, sehingga ketahuan ya adanya etika dan moral. Nah, apakah terhadap guru, apakah terhadap siswa? Setelah kita temukan, baru nanti kan kita buat penyelesaian. Artinya atau keputusan yang diambil itu tidak merugikan orang lain. Pertama untuk kasus-kasus terkait masalah dilema etika ini yang menyangkut kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu iya seperti yang kita sering lakukan di sini. Ya, ada dua permintaan misalnya, katakanlah warga sekolah, apakah itu pegawai, guru misalnya. Ada dua kepentingan, karena misalnya perempuan. Di sisi lain dia baru melahirkan. Di sisi tugas dia tutup wajib. Kan ini dua hal yang berbeda dan dua sama-sama kebutuhan. Nah secara dinas wajib, secara pribadi pun dia anaknya kemasihan. Nah inilah yang kita ambil keputusan berdasarkan setelah kita mengidentifikasi situasi dan kondisi yang bersangkutan, sehingga ketika saya melakukan keputusan tidak saling merugikan. Di satu sisi semua dibutuhkan, tidak dibutuhkan, di sisi lain pun berjalan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentu kita mengambil keputusan itu kita panggil yang bersangkutan berkaitan dengan moral. Kita panggil apa sebenarnya? Bagaimana situasi? Apa yang harus dilakukan? Setelah kita tahu, baru kita panggil juga teman-teman, misalnya wakil kepala sekolah, BK dan sebagainya. Sehingga kita musyawarah. Ini begini masalahnya. Sehingga masukan dari teman-teman ini kita jadikan satu keputusan. Jadi bukan saya sendiri, tetapi perlu saya menerima masukan-masukan. Sehingga ini saya tidak salah dalam menentukan keputusan. Saya rasa begitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Seperti saya sampaikan tadi, kita tahu dulu kasus itu. Bagaimana situasi, kondisi. Baru kita minta pendapat guru senior, wakil kepala sekolah, guru BK. Sehingga apa yang kita ambil? Seperti saya katakan, tidak merugikan satu pihak. Di satu sisi, yang bersangkutan merasa tidak dirugikan, di sisi lain tugas pun dia berjalan. Nah ini kan sesuai dengan situasi dan kondisi yang bersangkutan. Itulah gunanya kita identifikasi, kita minta pendapat. Ini yang selama ini kita lakukan di sini. Kan ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya Pak ya. Jadi selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa ya? Kita ini SMA 1 jauh dari kota dan masyarakatnya pun berbeda dengan sekolah yang lainnya. Tentu setiap keputusan yang kita lakukan baik terhadap dampaknya guru, baik ke siswa, tantangannya kan ada. Misalnya di luar ada yang menyatakan bahwa ini tidak benar, karena kita sudah mengikuti aturan. Ada selimpinan. Kenapa? Terutama ini wali murid. Wali murid ini kan wali murid di sini, baik ekonomi maupun pendidikannya masih rendah. Nah, jadi kita pahami itu. Ketika kita melakukan keputusan yang terbaik, dia merasa itu salah karena daya pikirnya, kemudian ekonomi. Itu dapat kita pahami, namun kita tetap berjalan karena itu benar dan sebagainya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika atau kasus itu
prosedur atau bentuknya seperti apa yang Bapak jalankan? Seperti biasanya kan ada dua hal, ada masalah itu yang biasa-biasa, ada masalah itu yang luar biasa, misalnya ada kepelajaran misalnya tiba-tiba itu tidak kita melakukan jadwal dan aturan, harus saat itu juga kita selesaikan, ambil tindakan. Kepala sekolah turun mengambil tindakan dengan teman-teman. Apabila hari itu harus selesaikan, dipanggil wali murid, dipanggil semua stakeholder yang ada, kita selesaikan. Yang bertikai juga kita buat pernyataan saat itu juga, karena itu sifatnya urgen. Yang lain mungkin bisa kita terjadwal. Pada saat itu juga kasusnya kalau urgen, ya, iya. Kemudian terjadwal kalau kasusnya tidak terlalu urgen. Betul. Terus yang terakhir ada dua lagi ya Pak ya. Yang terakhir, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya pasti, saya merasa nyaman di sini. Apa itu? Terutama dengan semua guru, warga sekolah. Nah presentasinya tinggi. Kenapa? Di sini kekompakan guru itu baik. Ketika kita beri tugas dia melaksanakannya. Jadi ini menurut saya mendukung saya dalam melakukan keputusan. Nah ketika saya pun minta pendapat, mereka memberikan alasan-alasan sehingga ketika saya mengambil keputusan itu tidak terjebak, karena mereka yang tahu situasi di sini. Jadi sebagai kepala sekolah tentu selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada setiap keputusan yang akan dilakukan. Ini yang membantu saya. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan tersebut? Ya, seperti apa yang saya sampaikan, ada ketika kita mengambil keputusan di pihak lain ada yang senang, di pihak yang lain juga ada yang kurang senang. Jadi apapun itu, saya yang dapat saya ambil pelajaran ketika saya sudah memusyawarahkan dengan dewan guru, keputusan itu saya ambil. Ketika ada yang tidak berkenan, saya rasa itu tidak masalah. Jadi pembelajaran yang ada bagi saya, keikhlasan, kejujuran yang saya lakukan itu ketika ada orang yang tidak senang, saya rasa itu tidak masalah. Karena itulah jati diri seorang guru. Saya rasa itu. Jadi namanya kebijakan itu tidak bermaksud untuk menyenangkan semua pihak ya Pak ya? Tidak mungkin, tetapi sesuai dengan aturan. Terima kasih ya Pak ya. Baik, terima kasih.